Hai, selamat mendengarkan. Harlan mencium tangan wanita parubaya itu lembut. Maafkan aku. Sebenarnya aku sudah memiliki seorang istri. Dia wanita baik dan sederhana, hatinya secantik wajahnya. Gumam Harlan dalam hati, tersungging senyuman terbit di bibirnya. Ya sudah, kau bersiaplah jemput Della anak bibimu. Sebentar lagi Della sampai di terminal. Iya mak, aku mandi dulu. Harlan berjalan menaiki anak tangga menuju kamarnya. Melepas pakaian dengan cepat dan masuk ke dalam kamar mandi. Memilih pakaian kasual karena untuk menjemput Della tak perlu pakaian formal. Sebenarnya Harlan malas untuk menjemput Della, padahal ada 2 supir pribadi di rumahnya. Mak tinggal menyuruh mereka yang jemput kan beres. Tapi karena Mak yang meminta langsung dan setengah memaksa, Harlan tidak membantah lagi. Harlan, sarapan dulu. Mbak Murni sudah masak pagi-pagi sekali. Ibu Mak Isa saat melihat Harlan sudah turun ke bawah. Kok tumben Mbak Murni yang masak? Bukannya Mbak Murni ikut Pak Ali pulang kampung? Mak yang menelpon kemarin untuk balik lagi ke sini. Sekarang kondisi Mak kan mulai menurun dan sakit-sakitan. Dari awal kan Harlan sudah bilang sama Mak, jangan disuruh pulang Mbak Murni ke kampung. Kita masih memerlukan tenaganya untuk masak di dapur dan beres-beres rumah. Ujar Harlan seraya menarik kursi makan. Bukan Mak tidak ingin dia tinggal di sini. Tadinya Mak kesal. Si Murni minta naik gaji terus. Tapi kalau Pak Ali suaminya yang tukang kebun, gak neko-neko, dia cukup tahu diri. Ya sudah Mak, tidak apa-apa. Kita naikkan saja gajinya. Yang terpenting ia bekerja dengan sungguh-sungguh. Dan Mak tidak usah capek-capek mengurus rumah. Tangan Harlan masukkan nasi goreng telur ceplok ke dalam mulutnya. Kita mau naikin gaji berapa lagi, Lan? Gaji si Murni sebagai seorang pembantu 4 juta. Kasih aja 5 juta, Mak. Hitung-hitung bantu anaknya yang sedang kuliah. Ya sudah, terserah kamu aja lah. Ya sudah, Mak. Aku berangkat dulu ya. Harlan mengambil air putih di depannya dan meneguknya sampai habis. Mengambil serbet mengelap bibirnya. Tuan, suara William berada di belakang punggung Harlan. Mak, aku pamit. Mencium punggung tangan Mak Isa. William mengikuti langkah Harlan sampai teras. Will, aku pergi dulu. Kau yang menghadiri meeting bersama sekretaris itu. Pulangnya, aku langsung ke kantor. Siap, Tuan. Oh ya, Will, satu lagi. Kau kirim makan siang untuk istriku seperti biasa. Dan kau selidiki, pria yang sering mengajak istriku ngobrol. Kurasa obrolan mereka masalah pekerjaan. Tiba-tiba Harlan menatap tajam mata William. Kalau sudah seperti itu, William paham. Ia tidak akan berani membantah tuannya. Baik, Tuan. Saya akan menjaga Nona. Harlan masuk ke dalam mobil. Pak Basir mengemudikan mobilnya lewati pintu gerbang yang menjulang. William bernapas lega sambil mengusap dahinya berkeringat. Nona Lupita, kau sungguh beruntung mendapatkan cinta tuan bodohku itu. Padahal banyak wanita berkelas dan anak pejabat menyukainya. Jangankan untuk memilikinya, tuan mudaku itu sangat sedikit berbicara bila berhadapan dengan wanita yang sudah pasti cantik dan seksi. Apalagi tidak pernah tuanku memandang wanita lama. Tapi denganmu, aku melihat dari matanya. Ia sedang jatuh cinta. Baru ada teman laki-laki yang sekedar dekat denganmu saja, ia sudah mencurigai. William gelengkan kepala, seraya berdecak. Nah, Mili, suara Mak Isa membuyarkan lamunannya. Iya, Mak, ada yang bisa saya bantu? Cepatlah kau sarapan pagi dulu. Bukankah kau sebentar lagi akan berangkat ke kantor? Iya, Mak, sepertinya aku tidak akan makan dulu. Karena pagi ini akan ada meeting. Tadi aku sudah minum secangkir kopi buatan Mbak Murni. Kalau begitu, saya permisi dulu. Baiklah, hati-hati di jalan. William masuk ke dalam mobil meninggalkan kediaman tuannya. Mobil Harlan sudah berhenti di seberang terminal. Pak Basir menawarkan diri untuk menjemput Della ke dalam terminal. Dan disetujui oleh Harlan. Masa bos besar disuruh menjemput sampai ke dalam terminal yang penuh sesak? Sungguh Pak Basir tak tega dan memang kurang pantas. Biar saya saja yang masuk ke dalam terminal, tuan di dalam mobil saja. Beneran nih Pak, tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa Tuan, ini sudah tugas saya bekerja di tempat Tuan. Akan saya kirim fotonya. Harlan mengeluarkan ponsel dan mengirimkan gambar foto Della. Pak Basir keluar dari mobil dan menyeberang menuju terminal. Di dalam mobil, Harlan terus memandangi wajah Lupita yang ia curi sedang memasak. Wajah aslinya masih terlihat cantik, walau tanpa makeup di wajahnya. Kenapa setiap hari aku sangat rindu padamu, Lupi? Entahlah perasaan apa yang ingin namanya. Sedangkan sikap Lupi padaku masih biasa-biasa saja. Tidak ada tanda ia memiliki perasaan yang sama denganku. Menarik nafas dalam dan dihembuskannya perlahan. Tiba-tiba ada yang mengetuk kaca mobil dari luar. Membuyarkan lamunan Harlan, ia segera membuka pintu. Berdiri seorang wanita manis bersama Pak Basir. Kak Harlan, panggilnya membuat Harlan tersentak dan menatapnya.
Apa kau Dela? Benar kak, aku Dela. Apa kakak sudah lupa dengan wajahku? Dulu kita sering main petak umpet bukan? Dan ngaji bareng ke rumah Pak Ustadz Yusuf. Iya, aku ingat semua itu Del. Tidak mungkin kakak lupa, tapi wajahmu sedikit berubah. Ujarnya seraya tersenyum. Ayo masuk. Dela masuk ke dalam mobil mewah itu. Pak Bashir menaruh tas koper dan berbagai macam makanan yang dibawa Dela untuk Mak Isa ke dalam bagasi. Mobil berjalan menuju rumah Harlan. Bagaimana kabar Mak, Kak? Sudah lama kalian berpisah, 4 tahun sudah tidak bertemu Mak tua. Alhamdulillah, sudah baikan. Mak baru saja pulang dari rumah sakit. Iya Kak, waktu di rumah sakit Mak tua telepon ibu. Katanya Mak sedang sakit, makanya aku disuruh ke Jakarta untuk mengurus Mak tua yang sedang sakit. Baguslah kalau ada kamu, Mak ada temannya dan tidak kesepian lagi. Iya Kak. Dela begitu senang, ternyata ia bisa diterima di rumah Harlan. Tentu saja dengan dorongan Mak Isa. Dela terus menatap Harlan tanpa berkedip. Saat ini Harlan sedang berbicara di telepon. Kak Harlan begitu tampan, sangat berbeda saat di kampung 4 tahun yang lalu. Dulu penampilannya sederhana dengan pakaian ala kadarnya, rambut gondrong tak terurus. Tapi sekarang berbeda 180 derajat. Bukan hanya tampang dengan jambang dan brewok di rahangnya, tapi tubuh Kak Harlan sangat wangi. Ya Tuhan, kenapa dadaku berdebar secepat begini? Dulu melihat Kak Harlan biasa saja. Kami sering main bersama di kebun dan mengambil singkong untuk dibakar. Usiaku memang terpaut 10 tahun, sekarang aku 19 tahun dan Kak Harlan 29 tahun. Sejak kecil, kita memang dibesarkan bersama. Mak Isa adalah kakak dari ibuku. Hei, kenapa kau senyum-senyum sendiri? Apa ada yang aneh denganku? Tanya Harlan seraya memasukkan ponsel ke dalam saku celananya. Dela tersentak saat suara khas Harlan bertanya padanya. Aku hanya mengingat saat dulu kita main di kebun bersama, mencuri singkong milik paman Jaka karena kelaparan. Kau masih mengingat itu kah? Hahaha. Harlan terkekeh. Kita terpaksa mengambil singkong itu. Saat itu kita kesasar bukan? Tapi makku sudah minta maaf pada paman Jaka. Tak terasa mobil mereka sudah sampai di depan pintu gerbang. Setelah Sapem membuka pintu, mobil terparkir dengan sempurna. Ayo turunlah, perintah Harlan. Mak Isa sudah berdiri depan teras sambil melempar senyum pada Dela. Mak tua. Dela berlari kecil dan langsung peluk Mak Isa. Dela, akhirnya kau datang dengan selamat. Mereka mengendurkan pelukannya. Ma, ada salam dari ibu, dan ibu mengirimkan banyak oleh-oleh untuk Mak. Kenapa Diku selalu merepotkanmu? Mbak Murni, tolong sediakan makanan untuk keponakanku yang baru datang. Iya bu. Pak Ali, tolong bawa masuk barang-barang Dela. Baik ibu. Harlan menaiki anak tangga menuju kamarnya. Ia mengganti bajunya dengan pakaian kantor dan turun kembali ke bawah. Mak, aku harus segera berangkat ke kantor sekarang. Harlan, kau tidak makan siang dulu bersama Dela? Nanti saja, Mak. Aku sangat buru-buru. Masih banyak pekerjaan belum selesai di kantor. Ya sudah, pulanglah cepat pada waktunya, agar kita bisa makan malam bersama. Harlan hanya mengangguk pelan dan berjalan pergi menuju teras. Mobil Harlan sudah pergi. Wah, ternyata Kak Harlan orang kaya dan rumahnya sangat mewah. Tadi saat ia memakai jas kerja, sungguh sangat tampan. Auranya berbeda saat memakai kemeja kotak-kotak tadi. Imbuhnya dalam hati. Dela, ayo Mak tunjukkan kamarmu. Kau istirahat dulu baru makan siang. Dela bergelait manja seraya merangkul Mak Isa. Iya Mak.